Pasukan Israel dilaporkan mulai menskors puluhan prajurit dari divisi cadangan yang menolak untuk ditugaskan kembali di medan perang. Seperti diketahui, para prajurit itu enggan melanjutkan dinas militer di jalur Gaza maupun wilayah yang tengah berkonflik dengan Israel. Mereka menolak bertugas kecuali kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera dengan Hamas tercapai. Skorsing para pasukan Israel itu dilakukan lewat panggilan telepon. Dikutip dari Tribun News, petinggi IDF diketahui menanyakan seputar surat mogok bertugas dari para prajurit divisi cadangan tersebut. Tentara lain menggambarkan panggilan telepon itu sebagai sebuah ancaman. Ada pula yang menyatakan bahwa komandan batalionnya melakukan telepon teguran panjang sebelum akhirnya memberi hukuman Skorsing. Sebelumnya, media Haaretz mengabarkan terdapat 130 tentara Israel yang menandatangani surat sumpah untuk menolak bertugas, kecuali jika pemerintah melakukan gencatan senjata dan mencari kesepakatan untuk pembebasan sandera. Surat tersebut ditujukan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pemerintah, dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Tentara Israel kedapatan menembaki anak-anak Palestina di desa Bidu Yerusalem pada Selasa 15 Oktober 2024. Aksi keji itu terekam dalam sebuah kamera CCTV di salah satu rumah. Dikutip dari Tribun News, video itu memperlihatkan dua anak laki-laki tampak berlari dengan kencang. Kemudian muncul dua bocah lainnya juga terlihat berlari ke arah yang sama. Beberapa saat setelahnya terlihat seorang tentara Israel langsung memasang kuda-kuda dan melesakkan tembakan. Peluru prajurit IDF itu tampak mengenai salah satu anak laki-laki yang tengah berlari itu. Pasalnya, bocah tersebut langsung ambruk seusai peluru mengenai bagian tubuhnya. Sejumlah tentara dan sebuah mobil kemudian bergerak ke arah bocah yang tertembak itu. Anak laki-laki itu tampak menggeliat kesakitan dan tak mampu berdiri. Inggris dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel. Mereka adalah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi itu dilakukan buntut komentar mereka mengenai konflik kemanusiaan di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Rabu 16 Oktober 2024. Starmer menilai komentar Ben-Gvir dan Smotrich penuh dengan kebencian. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron juga mempertimbangkan hal yang sama terhadap dua menteri tersebut. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya Smotrich membenarkan bahwa kelaparan terjadi di tengah warga sipil di Gaza. Sedangkan Ben-Gvir menggambarkan pemukim Israel pelaku kekerasan di tepi barat sebagai pahlawan. Lebih lanjut, Keir Starmer menekankan bahwa Israel harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari meningkatnya korban sipil di jalur Gaza. Ia juga menekankan agar IDF mengizinkan bantuan masuk ke Gaza dalam jumlah yang lebih besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa pasukan Zionis menemukan senjata canggih buatan Rusia di Lebanon Selatan. Senjata canggih itu ditemukan IDF saat menyerbu pangkalan milik Hizbullah. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan surat kabar Prancis Rabu 16 Oktober 2024. Dikutip dari Al Arabiya, di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2006, hanya tentara Lebanon yang diizinkan memiliki senjata di selatan Sungai Litani. Namun Netanyahu menekankan bahwa Hizbullah telah menggali ratusan terowongan dan tempat persembunyian. Di tempat itulah prajurit IDF menemukan sejumlah senjata Rusia yang canggih. Di sisi lain, pejabat Israel melaporkan bahwa senjata-senjata anti-tank dari Rusia dan China ditemukan di Lebanon sejak IDF meningkatkan konfrontasinya dengan Hizbullah. Meski demikian, pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Netanyahu itu. Israel mengizinkan 50 truk bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Perizinan itu dilakukan beberapa jam seusai Amerika mengultimatum Israel
Diketahui Amerika Serikat memperingatkan bakal membatasi pengiriman senjata ke Israel jika IDF tak mengambil langkah signifikan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Amerika Serikat menegaskan Israel harus mengatasi hal tersebut dalam waktu 30 hari. Buntut hal itu, 50 truk pembawa makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan tempat tinggal itu dipindahkan dari penyeberangan Allenby tepi barat ke Gaza Utara. Koget Badan Militer Zionis yang mengawasi distribusi bantuan ke daerah kantung mengatakan, Israel akan terus memfasilitasi dan mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelumnya, 145 truk bantuan kemanusiaan juga masuk ke Gaza lewat penyeberangan Kerem Shalom dan Erez. Truk-truk tersebut berisi makanan, produk kebersihan, susu formula bayi, dan perlengkapan tempat tinggal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa pasukan militernya menemukan tumpukan senjata canggih buatan Rusia di Lebanon Selatan. IDF menemukan senjata-senjata canggih itu saat menggerebek terowongan bawah tanah Hizbullah. Hal itu diungkapkan Netanyahu pada surat kabar Prancis Rabu 16 Oktober 2024. Netanyahu mengungkapkan Hizbullah menggali ratusan terowongan untuk menyembunyikan senjata-senjata itu. Dikutip dari Tribun News, penemuan senjata Rusia di markas Hizbullah bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006. Adapun senjata milik Rusia yang ditemukan di terowongan Hizbullah adalah rudal anti-tank. Meski begitu, Netanyahu tak menyebutkan secara spesifik jenis dan seri rudal tersebut. Namun hasil analisis meyakini Hizbullah mendapat pasokan dari Rusia berupa rudal anti-tank berpemandu laser 9M133 Kornet. Rudal tersebut diketahui memiliki jangkauan terjauh hingga 5 km. Dilaporkan, rudal ini juga dilengkapi hulu ledak termobarik anti-tank atau penghancur bunker. Tak hanya senjata canggih Rusia, dalam penggeledahan itu, IDF juga menemukan sejumlah senjata buatan Cina tersimpan di bunker Hizbullah. 2 tank tempur Merkava hancur dalam operasi Hizbullah pada Kamis 17 Oktober 2024. Tank-tank tersebut menjadi sasaran empuk Hizbullah di wilayah perbatasan Al-Labone, Lebanon Selatan. Menurut Hizbullah, wilayah tersebut menjadi titik strategis bagi gerakan lapis baja Israel. Namun kini, lokasi tersebut justru menjadi saksi penghancuran tank-tank Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, sekira pukul 12:50 waktu setempat, unit anti peluru kendali Hizbullah menargetkan sebuah tank Merkava. Rudal anti-tank itu berhasil menghantam tank IDF dan membuatnya hangus terbakar. Prajurit Israel dilaporkan tewas dan terluka dalam serangan itu. Rudal anti-tank kembali menyasar tank Merkava IDF pada pukul 2 dini hari. Tank Merkava kedua itu pun terbakar dan awaknya tak selamat. Dalam video yang beredar, tank tempur Zionis itu tampak dilalap api besar. Tentara Israel atau IDF kembali melancarkan serangan ke markas besar pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon, Rabu 16 Oktober 2024. Dalam serangan itu, IDF menembaki menara pengawas yang ada di markas tersebut. Akibatnya, tembok menara pengawas itu pun rusak. Selain itu, serangan tank Merkava ini juga membuat 2 kamera hancur lebur. Lewat akun X-nya, UNIFIL mengatakan markas yang ada di posisi dekat Farkela ditembaki oleh tank Merkava IDF. Dikutip dari Tribun News, Israel disebut sengaja menembaki menara markas dan mengincar para pasukan perdamaian PBB. Buntut kejadian ini, UNIFIL menegaskan agar Israel menjaga keselamatan pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Diberitakan sebelumnya, pasukan Israel berulang kali menyerang UNIFIL. Bahkan personel UNIFIL asal Indonesia turut menjadi korban tembakan tank Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.